Batang saya boleh. Kalau yang besar yang 4 orang itu ya kita bisa foto 50. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar kita saat ini. Naiknya permukaan laut dan pemanasan global berdampak pada Indonesia, khususnya bagi penduduk yang tersebar di 17.500 pulau. Indonesia selain menjadi negara ketiga terbesar dengan hutan hujan tropisnya, juga menjadi salah satu negara dengan masalah deforestasi tertinggi di dunia. REDD activities and greenhouse gas emissions reduction are in fact ways and means to produce a development that does not leave the people behind. We have to do it making sure that the people will benefit. If the people do not benefit, they will not sustain it. Pengurangan emisi dari deforestasi dan pengerusakan hutan atau REDD+ adalah upaya pengadaan insentif bagi negara berkembang untuk melindungi hutannya agar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Plus berarti perlindungan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan jumlah cadangan karbon. Contohnya dengan menanam pohon baru. Harus menebang, begitu menebang harus menanam. Itu aturan kami. Gagasannya adalah pemilik atau pengelola hutan akan diberi balas jasa atas pencegahan deforestasi berdasarkan jumlah karbon yang belum terlepas. Dengan cakupan hutan seluas 70% dari luas wilayah Indonesia, REDD+ telah menjadi prioritas nasional. Membuat komitmen untuk mendukung komitmen dari Presiden Republik Indonesia yang untuk tahun 2020 tadi sudah disampaikan, tanpa bantuan dari luar kita harus bisa 26%, terus kemudian dengan bantuan dari luar kita harus bisa mencapai 41% pengurangan emisi pada tahun 2020. Program kerjasama Badan PBB dalam pengurangan emisi dan deforestasi dan pengerusakan hutan atau UNRED di negara berkembang adalah upaya kerjasama global antara FAO, UNDP, dan UNEP untuk mendukung kesiapan negara berkembang menerapkan sistem global REDD+. Didukung oleh Norwegia, Indonesia menjadi salah satu negara percobaan untuk tahapan Quick Start. Di Indonesia, PBB bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menyusun struktur REDD+ yang adil, setara, dan transparan. Saya harap UNRED dapat bekerja lebih baik, bersifat inklusif, mengajak semua pihak untuk partisipasi dengan mengutamakan dialog sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang luar biasa untuk pengambilan kebijakan baik pada tingkat masyarakat lokal, pemerintah daerah, bupati dan provinsi dan juga pemerintah pusat. Dialog. UNRED Indonesia juga mendukung kegiatan Task Force REDD+ yang baru dan juga telah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menyusun strategi nasional REDD+ melalui proses konsultasi yang inklusif dan transparan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tentang konsultasi nasional kemarin ya dibuat itu sangat bagus. Nah, sangat bagus sudah. Karena di konsultasi nasional itu narasumber menyampaikan apa itu REDD+. Nah, kemudian itu UNRED apa, REDD+ apa, kemudian peserta menanggapi dengan serius. Hutan menyerap 5 dari 32 miliar ton gas rumah kaca yang terlepas akibat ulah manusia setiap tahunnya. Namun, deforestasi dan pengerusakan hutan justru mengakibatkan 15-20% emisi global. Emisi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, juga berdampak serius
pada kehidupan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Ini coklat kurang jadi dia karena ada hitam-hitam bagian pantat, pengaruh hujan terlalu tinggi. Yami pengaruh na daga ya otele. Moma na belo paeta. Ane mo sangkita hebe ila mure ne bitemi. Pamonaria eo. Program UN Red berperan untuk membantu mekanisme Red Plus agar mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, menjamin perlindungan terhadap keanekaragaman hayati hutan tropis yang bernilai tinggi, serta untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat adat dan penduduk lokal. Mama Maria kau kue mai mama ngongo mom dia koniaku napung. Aji rome kau aku bolu. Hangkuan poko na butueo na danang kolo kau hevai mutoe. Mama ate ada aku itu mama Maria kauku. Isu-isu red tentang emisi karbon begitu. Dan yang kita ini itu jangan sebentar biar ambil kayu api untuk kebutuhan yang begini sudah tidak bisa. Program UN Red berharap adanya sistem Red Plus yang memberikan banyak manfaat terhadap lingkungan dan keuntungan sosial bagi masyarakat, seperti terciptanya lapangan kerja, pengakuan hak kepemilikan tanah, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan juga penyaluran manfaat yang setara dan transparan. Oleh karena itu, UN Red benar-benar mengutamakan prinsip bebas, diutamakan, diinformasikan, dan persetujuan atau FPIC dalam berhubungan dengan masyarakat setempat. No rights, no red. No right, no red. FPIC itu adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk memutuskan iya atau tidak terhadap pembangunan yang diusulkan di atas tanah masyarakat adat. Di workshopnya sampai FGD-nya itu dimasukkanlah deklarasi PBB pengakuan tentang hak masyarakat adat, itu disepakati untuk direvisi draft Stratnas itu. Selama ini pengalaman saya sebagai perempuan adat melihat dari realita yang ada dengan isu perubahan iklim itu penting sekali kita bicara FPIC itu untuk partisipasi perempuan. Pengukuran, pelaporan, dan pembuktian atau MRV adalah bentuk partisipasi lain dari UN Red yang berupa keahlian teknis untuk memastikan bahwa perlindungan hutan dan pengurangan emisi benar-benar dilakukan. Gambar satelit dan pengukuran langsung di lapangan adalah beberapa alat yang akan digunakan untuk mengawasi hutan. The MRVs, how do we make sure that we have a good baseline data and how do we make sure that we can monitor the progress towards the REDD activities? Belum lama ini, UN Red Indonesia menetapkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan. Di daerah ini, UN Red akan membantu pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan dan menguji beberapa metodologi seperti MRV, sistem penyaluran manfaat, dan prinsip FPIC. UN Red Indonesia itu kan sebetulnya jembatan antara government dengan pihak-pihak yang akan terlibat dengan REDD Plus tadi dan fasilitator. Nah, itu membantu kita untuk bisa nyusun tadi yang saya katakan strateginya apa. Di Indonesia, sebagian besar emisi gas rumah kaca disebabkan oleh degradasi lahan, penggunaan hutan yang tidak tepat, dan pengalihan fungsi lahan. Penebangan hutan dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, baik legal maupun ilegal, serta pertambangan, semuanya adalah contoh kegiatan yang menurunkan dan merusak hutan. Karena orang perusahaan masuk kerja di tanah adat kita, dia ambil hutan kita, dia kerja, terus dia hancurkan alam-alam hutan, terus dia tidak memajukan masyarakat. Red Plus bisa bantu Indonesia untuk mengatasi kecenderungan ini dengan membalas jasa perlindungan hutan, peningkatan jumlah cadangan karbon, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pohon kalau banyak seperti ini rubuh akan ini panas sekali, kan tidak? Ya mengerti sih, tapi bagaimana ya?
Karena kita biasa sekolah juga jadi. Kan ini sudah kerjaan kita dan tidak ada kerjaan lainnya. Itulah namanya kerjaan. Dari segi keanekaragaman hayati, hutan hujan tropis Indonesia adalah salah satu tempat terkaya di bumi. Namun, harimau Sumatera dan badak telah punah dan orang-utan juga bisa menjadi jenis kera besar pertama yang terancam punah jika kita tidak berupaya keras untuk melindungi hutan. Sangat terasa. Alam tidak berbicara lagi secara bersahabat dengan kami. Kami tahu misalnya burung ini dia bisa kasih suara begini, burung itu sudah tidak ada. Pohon yang itu sudah tidak ada, diganti pohon lain. Indonesia telah kehilangan lebih dari 1 juta hektar lahan hutan akibat dari penebangan kayu, produksi bahan baku kertas, serta akibat dari pembukaan lahan kelapa sawit dan kebakaran hutan. Jadi itu dulunya hutan, mereka bakar-bakar itu, sekarang itu rusak. Dengan melawan perubahan iklim dan melestarikan hutan, Red Plus bisa membantu masyarakat miskin yang bekerja di sektor rentan dampak perubahan iklim, seperti tanian dan perikanan. Let's work on this together. Let's fight together. Be it a South-South cooperation, be it a cooperation between developing country and developed country. So let's work together, because only by doing that we'll be able to achieve what we all want to achieve, save the planet. Di tingkat global, program UN Red berupaya untuk membangun konsensus dan wawasan Red Plus. Proses konsultasi yang didukung oleh UN Red adalah contoh nyata bagaimana berbagai pemangku kepentingan bisa ikut memberikan masukan penting dalam pengembangan kebijakan Red Plus. Also, I think it's very clear that we are not going to succeed in reducing emissions without dealing with corruption. Laju deforestasi dan pengerusakan lahan yang cepat di Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu kontributor utama terjadinya perubahan iklim, sehingga alam rusak dan berdampak serius pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat miskin dan yang dirugikan. Itulah kenapa UN Red bertujuan untuk memastikan mekanisme Red Plus yang akan mengurangi emisi akibat deforestasi dan pengerusakan hutan mampu menjaga keanekaragaman hayati yang utama dan memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. Sistem Red Plus yang adil, setara, dan transparan dapat menjadi jalan keluar. Dan UN Red ditujukan untuk mempercepat upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuannya. Jaga ini wakata ina nemoita pakagero kiperapi topo bahaya